Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Rita Damayanti kembali menjumpai Anda di Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Boleh tepuk tangan kembali teman-teman? Pemirsa, seperti yang kita ketahui, jelang Idul Adha yang tinggal menghitung hari tentunya bukan hanya menjadi momen ibadah dan juga kepedulian sosial, tetapi menjadi tanggung jawab bagi kita semua untuk memastikan ketersediaan dari pasokan hewan kurban yang sehat, layak, aman bagi masyarakat. Provinsi Banten dengan potensi dan juga tantangannya tentunya berupaya menjaga stabilitas pasokan ternak dan juga meningkatkan pengawasan kesehatan hewan untuk menjamin kualitas dan juga keamanan konsumsi. Lantas seperti apa langkah-langkah strategis yang telah diambil oleh pemerintah daerah, dinas terkait dan juga pihak terkait lainnya dalam menghadapi permintaan hewan kurban yang meningkat juga serta resiko penyakit ternak yang mungkin timbul selama 1 jam ke depan kita akan berbincang bersama para narsum yang sudah hadir untuk membahas tema kita di hari ini tentang kesiapan Banten dalam menjaga ketersediaan pasokan dan kesehatan hewan ternak jelang Idul Adha 2025. Dan yang pertama, narasumber kami sudah hadir di Studio 1 Banten TV, ada anggota Komisi 2 DPRD Banten, ada Ibu Haja Uswatun Hasanah SAG SHMKN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Baik, sehat. Baik, sedang sibuk apa nih aktivitasnya di DPRD nih Bu? Di DPRD saat ini sedang melakukan kunjungan-kunjungan ke beberapa dinas. Lalu kita sedang melakukan juga pengawasan terkait dengan sebentar lagi kan Idul Adha. Betul. Gitu. Baik, kita akan ngobrol lebih lanjut seperti apa langkah konkret dari DPRD untuk menjamin kesehatan hewan ya Bu ya. Dan kami juga sudah mengundang dari Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten, ada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten, ada Bapak Dr. Insinyur Haji Agus M. Tauhid MSI. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau ngobrol sama Pak Agus sih pakarnya banget, ini kayak udah ngelotok ya Pak ya. Sehat Pak? Lamang. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya Pak ya, seperti apa persiapan dari pemerintah untuk menjamin dari kesehatan hewan-hewan ternak yang akan dilakukan nanti pada Idul Adha ya Pak ya. Dan kami juga sudah mengundang tokoh masyarakat pemirsa, ada Bapak Haji Ali Nurdin Abdul Ghani SHMH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama tidak bersua. Sehat Bapak? Rita, alhamdulillah. Sedang sibuk apa sekarang kegiatannya? Ya, kegiatannya lagi usaha kecil-kecilan lah. Sambil ikut berpartisipasi di tengah masyarakat. Terjun ke masyarakat ya, berbaur dengan mereka ya, luar biasa. Mudah-mudahan selalu sehat ya Pak ya, dalam aktivitasnya ya. Dan kami juga sudah mengundang teman-teman ini dari mahasiswa dan juga mahasiswi yang ada di Kota Serang. Halo semuanya, Assalamualaikum. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat ya. Baik, sebelum kita bahas lebih jauh tema kita tentang kesiapan Banten menjaga ketersediaan pasokan dan kesehatan hewan ternak jelang Idul Adha, bagaimana pandangan Bu Uswa di Komisi 2 DPRD Banten terhadap kesiapan pemerintah dalam menghadapi Idul Adha 2025 khususnya dalam aspek pasokan dan juga kesehatan hewan ternak ya nih Bu, silakan. Iya, untuk Banten sendiri ini menjelang Idul Adha ini sudah sangat siap sekali kita menyambut Idul Adha dengan melakukan kurban. Karena di sini ada beberapa yang kita sudah siapkan, diantaranya adalah operasi gabungan, yang mana operasi gabungan ini Pemprov Banten sudah menyiapkan untuk mengawasi lalu lintas hewan ternak yang masuk ke Banten. Lalu di sini juga adanya pemeriksaan kesehatan. Ya, pemeriksaan kesehatan ini bekerja sama dengan Dinas Pertanian, lalu Dinas Peternakan, dan juga di situ ada balai veteriner. Yang mana hewan yang hewan yang akan dipakai untuk kurban itu harus, yang pertama harus sehat, yang kedua harus lolos, dalam arti ini harus dicek kesehatannya dan juga harus mempunyai sertifikat veteriner. Lalu ini hewan kurban ini harus tidak cacat. Jadi kita melakukan pengawasan secara antemortem sebelum penyembelihan juga dengan dinas yang terkait, dengan Dinas Pertanian. Sebelum penyembelihan itu namanya antemortem. Lalu setelah itu setelah antemortem itu ada yang namanya postmortem. Postmortem itu dilakukan setelah penyembelihan. Maka dilihat penyembelihan ini apakah dilihat apakah hewan kurban itu sehat atau tidak. Jadi kita betul-betul menjaga kualitas daripada hewan itu agar aman dan sehat dan juga sesuai syariat Islam.
Oke, itu yang pasti ya Bu ya. Iya. Jadi memang DPD sudah benar-benar memantau persiapan dari pemerintah Provinsi Banten, Betul. baik dari sisi antemortemnya ataupun juga postmortemnya ya, karena memang benar-benar untuk nantinya layak atau aman dikonsumsi oleh masyarakat ya Bu ya, betul. seperti itu ya Bu ya. Lalu kalau misalnya langkah konkret yang telah atau akan dilakukan oleh DPD Banten dalam memastikan kecukupan hewan Ibu terkait dengan ketersediaan hewan kurban nih? Ketersediaan hewan kita lihat daripada sebelumnya di 2024, jadi kita melakukan pendataan. Untuk kita sudah mengecek di Dinas Pertanian untuk sapi sendiri yaitu sekitar 15.000 ya. Sekitar 15.000, lalu adanya kerbau itu sekitar 10.000 dan alhamdulillah di Provinsi Banten sendiri kita tidak usah mendatangkan kerbau dari luar karena kita sudah mempunyai stok yang sangat banyak. Dan untuk ketersediaan seperti kambing itu kita sudah menyiapkan sekitar 27 ribuan. Lalu domba itu sekitar 17.000. Jadi kita sudah siap untuk menghadapi Idul Adha. Oke, berarti dari ketersediaan hewan ternak juga sudah mencukupi, sudah memadai seperti itu ya, iya. Bu Swa. Saya beralih dulu mungkin ke Pak Agus. Ini Pak Agus, bagaimana nih bisa dijelaskan kembali mungkin kesiapan Dinas Peternakan Provinsi Banten dalam menghadapi Idul Adha terkait dengan ketersediaan hewan kurban. Ini berapa petugas Pak yang mungkin dikerahkan untuk nantinya memeriksa kesehatan hewan kurban, kemudian juga tentunya di lapak-lapak penjualan ataupun juga tempat-tempat pemotongan hewan kurban ini seperti apa nih yang sudah disiapkan untuk petugasnya sendiri? Baik, terima kasih untuk Provinsi Banten untuk menghadapi kesiapan menghadapi Idul Kurban. Apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Uswatun betul seperti itu. Tapi secara teknis kami ada langkah-langkah konkret yang kami persiapkan. Pertama, kami menurunkan tim per tanggal 21 Mei kemarin sampai dengan tanggal 4 Juni. Ini tim sendiri kami kerahkan kepada beberapa lapak yang ada di wilayah Provinsi Banten. Perlu diketahui bahwa jumlah lapak di Provinsi Banten pada tahun 2025 ini angkanya cukup besar sekali. Contoh yang paling mudah nih, ada kita atau ini ada sekitar 1.890 lapak. Nah ini yang tadi di Pandeglang ada 108, di Lebak ada 133, di Kota Serang ada 84, di Kota Tangerang Selatan 367. Di Kabupaten Tangerang 654, di Kota Tangerang 249, di Kabupaten Serang 213, dan di Kota Cilegon ada 82. Tim kami turunkan bersama dengan petugas yang ada di kota-kota se-Provinsi Banten. Perlu diketahui bahwa tenaga medik veteriner atau dokter hewan yang PNS di Banten jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan yang praktek. Di Provinsi Banten sendiri di dinas ada 9 dokter hewan bersama dengan teman-teman yang ada di kota kabupaten ini jumlahnya hampir mencapai 100. Dan sementara kalau kami satukan dengan dokter hewan yang ada di Banten ini ada 600 dokter hewan atau medik veteriner ditambah dengan tenaga paramedik. Nah, ini di sini kami turunkan di beberapa kondisi lapak. Apa yang saya sampaikan oleh Ibu Uswatun betul sekali. Kami akan lakukan pemeriksaan hewan-hewan kurban yang ada di lapak. Kalau sudah dikatakan sehat, akan kami pasang stiker bahwa itu udah sehat. Nah, yang dikatakan dengan yang bisa memenuhi syarat, tentunya syarat di sini kalau kami menyebutnya harus memenuhi konsep ASU, aman, sehat, utuh, dan halal. Itu yang seperti apa sih yang dikatakan ASU? Pertama adalah sehat. Sehat dibuktikan dengan surat SKKH, surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal ke pengiriman ke Banten. Kedua tentunya enggak cacat. Apakah pincang atau apakah ekornya enggak ada, apakah tanduknya patah, mesti yang enggak cacat. Ketiga cukup umur. Umur di sini tentunya untuk kambing domba harus lebih daripada 1 tahun yang ditandai dengan tubuhnya sepasang gigi tetap. Untuk sapi harus di atas 2 tahun. Juga sama ditandai dengan tubuhnya sepasang gigi tetap. Juga nggak kurus. Ya jangan jual korban yang kurus, tapi yang gemuk atau gemoy. Juga harus jantan, nggak boleh betina. Juga tidak dikebiri dengan memiliki alat perlengkapan jantannya yang sempurna dengan letak simetris. Itulah yang kami atur di situ. Semua lapak kami katakan yang ada di Banten
Kalau oke, kami pasang stiker. Tim bergerak bersama di tingkat lapangan. Tadi kan ada 600 ya Pak ya, dokter Ya. hewan ya? Ya. Ini untuk apakah cukup mengcover dari lapak ada 1.890 tadi Pak? Oke, kalau jujur, Banten sesungguhnya masih kekurangan dokter hewan. Oke. Makanya kami juga udah melaporkan ke Pak Gubernur, dan langsung Pak Gubernur, saya mengadakan koordinasi dengan Rektor Untirta. Kita udah ada MOU dengan Rektor Untirta, Gubernur, nih insya Allah September Untirta akan membuka prodi dokter hewan. Wah, Nah ini untuk menutup kekurangan dokter hewan yang ada di Banten. betul. Kami jujur, Banten masih membutuhkan dokter hewan di atas 2.000 orang. Sekarang Banten masih baru ada 600 orang. Dan perlu diketahui rasio yang dilayani enggak sebanding. Nah kami ungkap di sini, jumlah unggas pedaging di Banten cukup tinggi, 180 juta ekor. Ini unggas ayam pedaging. Unggas petelur hampir 20 juta. Unggas buras kampung 1,8 juta, belum kambing, kambing, domba, sapi, bahkan kepada hewan peliharaan. Oke. Nah, untuk kurban sendiri kami terpaksa kami lakukan ada koordinasi dengan para dokter hewan non PNS. Pak Ali, mengingat kurang lebih sepekan kita menyambut Hari Idul Adha, sejauh mana Anda melihat kepedulian masyarakat nih dalam aspek kesehatan hewan kurban? Tadi kan banyak sekali nih aspek yang harus mungkin menjadi perhatian masyarakat sendiri Pak. Seperti apa nih? Ya kalau masyarakat pasti pengen hewan kurbannya yang sehat. Jangan sampai lama nggak makan daging, tiba-tiba makan daging pingsan. Iya. Mending kalau pingsannya kebanyakan makannya. Kalau baru gigit satu terus langsung pingsan gara-gara nggak sehat kan bahaya. Betul. Nah yang perlu diawasi adalah pedagangnya, penyedianya, penyedia hewan kurbannya. Harus benar-benar diawasi, jangan sampai kemudian timbul masalah di kemudian hari. Tapi selama ini sih secara umum lah, kita lihat perkembangan beberapa tahun terakhir, secara umum aman, tidak pernah ada masalah gitu ya. Terutama nggak pernah ada berita, yang ada kan sapi kabur gitu ya, sapi lepas, sapi dipotong bangun lagi gitu kan pada itu. Yang ada sih seperti itu selama ini. Saya kira masyarakat sangat sukacita menghadapi Idul Adha, sangat senang, mudah-mudahan lebih banyak lagi orang mampu yang berkurban gitu ya, sehingga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Banten, seluruh masyarakat. Karena kurban tidak hanya untuk orang miskin. Betul. Kurban itu untuk semua, bahkan yang kurbannya pun dapat satu sampil katanya, satu paha belakang. Dapat bagian juga. Iya, karena itu adalah pesta seluruh masyarakat dunia. Kalau di kita ya masyarakat Banten lah. Betul. Seluruh masyarakat intinya boleh berpesta hari itu. Nggak boleh kemudian dagingnya disimpan, taruh di kulkas, di freezer, nggak boleh. Harus dihabiskan saat itu juga. Selama Yaumut Tasyrik, tanggal 10, 11, 12, dan 13. 4 hari. 4 hari itu seluruh masyarakat dunia harus pesta dengan hari Idul Kurban itu. Dan kalau masyarakat pasti berkehendaknya adalah sehat. Yang kadang-kadang sayang itu misalnya peternaknya, pedagangnya udah tahu sapinya sakit, udah katanya mau cepet kita jual aja. Nah itu yang harus diawasi. Betul. Dan itu adalah tugas Pak Agus Tauhid untuk mengawasi gitu. Berarti kan masyarakat sudah cukup cerdas menurut Pak Ali gitu kan? Iya dong. Tadi kan sempat dikatakan juga oleh Pak Agus bahwa kalau hewan yang sehat ini kan sudah ada sertifikatnya seperti itu ya Pak ya? Surat keterangan sehat. Menurut Pak Ali perlu nggak sih masyarakat menanyakan itu kepada pedagang pada saat di lapak Saat tadi? beli, iya hal itu harus. Kalau yang mau berkurban harus menanyakan. Masyarakat yang beli, kalau masyarakat yang terima kan enggak. Iya. Masyarakat yang beli masyarakat yang akan berkurban, Betul. masyarakat yang akan berkurban harus teliti, harus tanya mana surat izinnya, sehatnya. Karena kalau enggak ya kena dampak juga. Udah berkorban kena dampak negatif. Harus ditanyakan, harus teliti. Kalau nggak ada, ya lebih baik pindah cari tempat lain yang ada, gitu ya. Harus dipastikan. Sehingga para pedagang hewan kurban juga jerah, nggak lagi-lagi artinya menjual hewan kurban tanpa izin. Betul. Gitu. Harus dipastikan. Di masyarakat harus lebih teliti dan juga lebih cerdas gitu ya Pak dalam Harus. menjadi konsumen ya. Baik, saya beralih kembali ke Bu Uswa, bagaimana langkah konkret DPRD Banten dalam mendorong pengendalian dan pencegahan PMK di Provinsi Banten, khususnya menjelang Hari Raya Besar saat konsumsi daging meningkat nih Bu? Ya, langkah DPRD Banten dalam mendorong pengendalian pencegahan PMK di wilayah Provinsi Banten, yang pertama adalah adanya pengawasan kesehatan hewan, yaitu DPRD Banten dalam hal ini
bekerja sama dengan Dinas Pertanian, lalu Dinas Peternakan, dan juga dibantu dengan Balai Veteriner, ini melakukan pengawasan terhadap hewan menjelang Idul Adha. Lalu yang kedua adalah memastikan penerapan peraturan itu yang terkait dengan kesehatan, apakah hewan ini layak dijual atau tidak, apakah hewan ini bisa untuk berkurban atau tidak. Ini kita betul-betul harus bisa melakukan inspeksi langsung ke lapangan. Lalu yang ketiga ini adanya kerjasama dengan stakeholder seperti peternak, lalu pedagang hewan dan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesadaran bahwa hewan tersebut bebas dan sehat dari PMK, penyakit mulut dan kuku. Lalu juga pengadaan fasilitas kesehatan hewan. DPRD Banten juga mendorong pengadaan fasilitas kesehatan hewan yang memadai seperti laboratorium. Kita sudah mempunyai balai veteriner. Jadi untuk pengecekan apakah hewan itu sehat atau tidak. Lalu setelah itu dari balai veteriner itu memberikan seperti sertifikat bahwa hewan itu layak. Lalu juga harus adanya, kita dorong tentang pendidikan dan sosialisasi. DPRD Banten juga melakukan monitoring dan evaluasi ke lapangan gitu. Oke, jadi monitoring dan juga pengawasan sudah Iya. dilakukan ya bersama dinas Iya. terkait ya Bu ya. Saya beralih kembali ke Pak Agus terkait dengan kesiapan pemerintah dalam hal ketersediaan hewan kurban nih Pak Agus. Tahun ini seberapa banyak sih proyeksi dari kebutuhan hewan ternak yang diperkirakan untuk siap dikurban di Banten tahun ini, dan dari data yang di lapangan apakah ada peningkatan Pak dengan tahun-tahun sebelumnya? Informasi yang saya dapat ada peningkatan sekitar 10%, apakah betul atau tidak tuh Pak? Baik, terima kasih. Kalau berbicara kebutuhan, tahun ini kebutuhan total untuk ternak kurban di Banten hampir mencapai 61.000 ekor. Jadi kita kebutuhan yang dibutuhkan pada tahun ini dengan perincian pertama sapi potong kebutuhan 14.536 ekor. Nah, ternyata ini juga kurban punya potensi ekonomi yang luar biasa sekali. Iya. Nah, ini ternyata potensi ekonomi hewan kurban di Banten kami estimasi mencapai 402,4 M. Wow. Ini angka yang cukup fantastis sekali. Luar biasa. Nah, ya sekarang kita runut pertama dari sapi potong kebutuhan tahun ini 14.536 ekor, dengan asumsi aja kita per ekor 17 juta aja ya paling murah, terjadi perputaran uang di sapi potong mencapai 247,3 M. Kedua itu kerbau kebutuhan tahun ini sekitar 909 ekor. Ya dengan asumsi satu ekor 20 juta, itu terjadi perputaran uang 18,1 miliar. Yang ketiga kambing. Tahun ini kebutuhan 27.764 ekor. Ini dengan asumsi harga per ekor 3 juta, terjadi perputaran uang di kambing sekitar 83,3 M. Terakhir domba kebutuhan 17.906 ekor. Dengan asumsi per ekor harga 3 juta, berarti di domba terjadi perputaran 53,7 M. Total untuk hewan kurban tahun ini kami estimasi akan terjadi perputaran uang cukup tinggi sekali sekitar 402,4 miliar. Kalau secara kebutuhan, insya Allah Banten siap untuk menyiapkan hewan kurban. Apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Uswatun, kami pastikan hewan kurban yang ada di Banten bebas dari penyakit zoonosis yang membahayakan terhadap manusia. Apakah PMK, penyakit mulut dan kuku, apakah di situ antraks, juga apakah brusellosis, dan juga penyakit cacar kulit. Semua kami lakukan dengan ketat sekali, kami lakukan pengawasan. Kami menggunakan regulasi di sini adalah menggunakan Perda nomor 6 tahun 2011 tentang lalu lintas ternak dan ikutannya. Nah, kami kata sekali bahwa hewan yang akan masuk ke Banten harus memenuhi kaidah aturan yang ada. Pertama, kami pastikan dari daerah asal harus bebas dari penyakit zoonosis yang datang ke Banten. Betul. Dan juga begitu sebaliknya. Dengan cara seperti itu, kami ingin menjamin kepada umat muslim di Banten yang akan melakukan kurban, kami pastikan hewan kurban yang ada di wilayah hukum Banten kami pastikan terbebas dari penyakit zoonosis yang membahayakan manusia. Apa yang tadi juga disampaikan oleh tokoh masyarakat, kami berupaya nggak ada insiden karena kelalaian, karena kecolongan. Kami dilengkapi dengan beberapa perangkat. Banten sudah memiliki rumah sakit hewan rujukan
Enggak semua provinsi di Indonesia memiliki rumah sakit. Betul. Banten sudah memiliki rumah sakit hewan rujukan. Oke lah, kita Banten provinsi yang belakangan lahir. Tapi Banten sudah memiliki rumah sakit hewan rujukan, dilengkapi dengan lab Keswan Kesmafet yang terakreditasi. Juga kita punya lab pakan. Sehingga kebutuhan ternak di Banten secara regulasi aturan kami sudah sangat mumpuni sekali, didukung oleh tenaga medik, veteriner dan paramedik untuk mengelola bagaimana fungsi pemerintah, fungsi pengaturan, fungsi pelayanan bisa memberikan yang terbaik kepada umat muslim di Banten dalam menghadapi Idul Kurban. Idul Kurban. Seperti itu. Tadi dari ketersediaan ini sudah cukup aman dipastikan oleh Pak Agus, bahkan tadi sempat dikatakan bahwa ada perputaran ekonomi yang cukup fantastis di angka 402,4 miliar. Betul. Kalau untuk penjaminan dari sisi kesehatan hewan ternak sendiri, apa upaya yang sudah dilakukan oleh Distanak sendiri Pak untuk bagaimana nanti hewan-hewan ini terhindar dari penyakit cacing pita, antraks ataupun juga PMK? Baik, awal yang tadi disampaikan oleh Ibu Uswatun, kami tentunya H-2 tim kami di sekian ratus lapak akan, dan juga di tempat-tempat DKM, tempat pemotongan, tim bekerja untuk pemeriksaan antemortem. Nah, di seluruh tim kami pastikan bahwa inilah kepada petugas yang akan memotong hewan yang layak dipotong dan mana yang tidak. Itu merupakan titik yang terakhir adalah H-2 sebelum pemotongan. Tim memastikan bahwa hewan yang ada di tempat akan pemotongan, apakah di DKM, apakah di tempat penunjukan pemotongan, bahwa hewan yang ada di situ dipastikan layak dipotong. Nah, dengan cara demikian kami ada screening yang lebih ketat, di mana pertama proses datang masuk ke Banten, kedua masuk ke lapak, ketiga masuk ke tempat pemotongan, semua berproses dan tidak ada satupun yang lolos atau yang luput dari tidak kami amati. Nah, yang kedua kami baru H+1 sampai H+2 kami lakukan yang namanya postmortem. Kami pastikan bahwa hewan yang sudah dipotong kami periksa apakah mengandung cacing pita, tidak dan sebagainya. Nah, yang ada kami pisahkan. Dan kami pun juga tahun ini akan mencoba lebih baik bahwa hewan yang dipotong tidak mengalami penyiksaan. Prinsipnya hewan yang dipotong tidak boleh stres. Sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasul kita dengan hadis kita bahwa hewan yang akan dipotong perlakukan sebaik-baiknya hewan yang akan dipotong. Dan cara itu juga kami ke depan juga ingin cara pemotong akan kami nanti bantu dengan mesin penjepit. Jangan sampai yang tadi awal dikatakan oleh tokoh masyarakat, ada cerita hewan kurban yang lepas yang kabur. Itu tentu ada kesalahan dalam tahap awal. Nah, kami nggak ingin bahwa satu sapi dipegang oleh 20 orang, itu bahaya, itu akan stres. Saya juga tidak ingin disalahkan Pak kalau Betul. saya tidak berikan kesempatan kembali untuk teman-teman rehat Yang Pak ya. Yang kedua, kami pastikan sesama hewan tidak boleh melihat temannya dipotong. Itu dalam aturan keserawan kami lakukan. Kalau dia hewannya melihat temannya dipotong, dia akan stres. Pak Ali, mewakili masyarakat, bagaimana Anda melihat sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan hewan kurban saat ini? Apakah masyarakat telah mendapatkan informasi yang cukup nih Pak tentang pemilihan hewan kurban yang sehat dan layak dan juga berkualitas, mungkin juga termasuk kepada mungkin para Satgas Kurban ataupun juga mungkin DKM-DKM yang nantinya akan melakukan pemotongan hewan kurban secara itu langsung? harus masif sepertinya. Jadi saya kira harus ditingkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Mungkin bisa melalui MUI ya, melalui Kemenag misalkan, KUA dan sebagainya. Kan ada MUI itu ada di tingkat kecamatan dan sebagainya. Saya kira dinas perlu menggandeng mereka, menggandeng organisasi itu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kesehatan hewan yang diperlukan dan sebagainya, dan kemudian tata cara, termasuk tata cara menyembelihnya, kemudian memperlakukan hewan kurbannya supaya mereka tidak stres, kemudian jangan sampai kabur gitu ya, jangan sampai lepas, jangan sampai udah disembelih, cara penyembelihan yang benar-benar baik dan benar, jangan udah disembelih terus bangun lagi pergi gitu kan, nggak mau disate berarti itu bahaya. Nah, saya kira hal-hal seperti itu juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat, dan dinas perlu menggandeng ormas, yang paling mungkin adalah MUI dan tentu Kemenag yang secara kelembagaan konkret ada di tengah masyarakat dan pasti sangat diterima oleh para DKM gitu ya, oleh para DKM dan semua
pihak yang akan melakukan pemotongan hewan kurban dan juga membagikannya kan, mendistribusikannya. Jadi memang harus ada sosialisasi yang lebih masif gitu ya, Iya. karena memang sudah hampir mendekati dari Idul Adha sendiri ya Pak Ya, ya. udah seminggu nih. Betul. Saya beralih kembali Pak, boleh ya? Saya beralih ke Bu Uswah, ini bagaimana DPRD mendorong peningkatan peran peternak lokal nih Bu dalam menyuplai hewan kurban agar nantinya tidak tergantung dari luar daerah Bu? Ya, untuk peternak lokal sendiri, alhamdulillah untuk Provinsi Banten ketersediaan ternak untuk untuk Idul Adha, kebanyakan masyarakat mereka sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Jadi sebelumnya mereka beternak seperti beternak kambing, beternak kerbau dan juga beternak lokal. Jadi kita memanfaatkan penjualan yang ada seperti kerbau. Kalau kerbau kita tidak mengambil dari luar, jadi khusus Provinsi Banten sudah sangat mencukupi. Tetapi mungkin kalau kambing sama kambing dan domba kita mengambil dari luar. Dengan adanya mungkin bantuan dari pemerintah dengan memberikan bantuan domba dan kambing untuk kelompok-kelompok tani, ini bisa mengembangkan usaha yang ada di Provinsi Banten. Oke, selain itu untuk anggaran sendiri nih Bu, untuk DPRD Banten telah mengalokasikan anggaran khusus nggak untuk mendorong peraturan daerah yang mungkin nantinya untuk mendukung program vaksinasi hewan ternak sendiri? Oh iya, tentu saja untuk Provinsi Banten ini sudah menganggarkan yaitu untuk vaksin sendiri sekitar 14.000 untuk vaksin. Lalu ini dibagi beberapa termin, mungkin di bulan Desember sudah diturunkan, lalu di bulan Januari mudah-mudahan ini tercukupi untuk semua untuk semua yang ada di Provinsi Banten. Dan saya berharap dari DPRD ini bisa mendorong adanya alat buat penjepit penjepit sapi atau kerbau, karena untuk ukuran sapi dan kerbau ini kan sangat sangat besar sekali, tidak perlu dengan adanya penjepit kita tidak memerlukan adanya tambang. Biasanya kalau sapi memakai tambang itu kan dia kan tambah stres, jadi nanti kualitas daging juga agak-agak kurang enak, menurun. Saya harapkan dari DPRD bisa mendorong adanya pengadaan alat-alat penjepit, karena alat penjepit saya ngobrol dengan Pak Kadis juga di Provinsi Banten hanya ada satu ya Pak ya? Iya, baru hanya satu. Mudah-mudahan nanti di anggaran perubahan disiapkan, jadi ketika tahun depan untuk berkurban kita sudah siap dengan alatnya. Oke, baik. Saya beralih kembali ke Pak Agus, tadi sudah untuk program pemeriksaan kesehatan hewan ternak yang dilaksanakan secara massal, ada nggak sih Pak? Dan juga bagaimana mekanisme dari pengawasan kelayakan hewan kurban yang dilakukan di tempat-tempat penjualan? Oke, baik. Kami justru jauh ini sebelum Idul Kurban, kami pada sekitar 3 minggu yang lalu, kami mengadakan pertemuan sosialisasi melibatkan di situ MUI, pengurus DKM, dan tempat-tempat pemotongan, ditambah juga dengan kami ada yang namanya Juleha, juru sembelih halal. Nah, kami di situ mengadakan pertemuan yang sifatnya masif sekali. Dan dengan cara seperti itu juga, yang dipotong juga harus orang yang bersertifikat halal oleh Juleha, juru sembelih halal. Dan di Banten baru memiliki sekitar 139 Juleha yang bersertifikat. Dan juga kami dengan dukungan DPRD, kami juga mengadakan pelatihan untuk Juleha ke Bogor yang lebih pasti kita punya bersertifikat. Nah, di sini pengawasan sifatnya penting sekali secara berjenjang. Kami tidak ingin ini merupakan event tahunan yang merupakan hajat kita umat muslim kita di Banten, kok gitu kayak kita seperti belajar. Kami enggak ingin seperti itu. Apa yang disampaikan oleh Ibu Uswatun betul sekali. Kami ingin bahwa hewan kurban di tempat pemotongan melakukan sebaik-baiknya hewan kurban yang akan dipotong. Dengan cara apa? Kami nggak ingin tadi disampaikan oleh tokoh masyarakat, nggak ada insiden hewan kurban kabur. Karena kita tidak memiliki perlengkapan sistem jegal untuk dirubuhkan. Yang kedua, bagaimana proses higienis, sanitasi, lingkungan. Kami nggak ingin setelah pemotongan timbul penyakit karena nggak ada penampungan darah dan sebagainya. Ini penting sekali, kita semua persyaratan harus higienis sekali,
bagaimana hewan yang akan dipotong, lakukan sebaik-baiknya hewan yang akan dipotong. Kami prinsipnya dengan petugas yang ada secara berjenjang sampai ke tingkat lapangan. Tapi ini juga tentunya di tingkat masyarakat juga nggak bisa kami cover semua. Tapi yang kami pastikan tim kami juga di tingkat lapangan akan juga melibatkan tenaga Babin Kapdipmas, tenaga Babinsak, semua satu kesatuan yang sama karena bagaimanapun juga kalau hanya mengandalkan tenaga paramedik atau medik veteriner kami terbatas sekali. Nah, disinilah peranan-peranan bagaimana pengurus DKM, juru potong sembelih halal juga dengan pendampingan dari Babin Kapdipmas, para babinsa di lapangan akan mendorong kepastian di lapangan yang lebih terukur seperti itu. Oke, jadi memang sudah ada sosialisasi yang dilakukan, termasuk juga ada pelatihan diberikan untuk Juleha tadi ya Pak ya? Betul. Juru sembelih halal. Wah, luar biasa. Lalu seperti apa nih Pak untuk tata laksana yang dilakukan oleh Distanak sendiri terhadap arus lalu lintas hewan yang datang dari luar Banten sebelumnya nanti disebar kepada pedagang lapak tadi Pak? Oke, itu ya kami awal dari Kadis Kabupaten Kota membuat usul ke kami semacam rekomendasi pemasukan hewan. Nah, tim kami dari provinsi akan mengadakan verifikasi ke kota kabupaten yang minta rekom dan pastikan dari daerah asalnya hewan kurban tidak ada masalah. Yang ditunjukkan dengan SKKH dia harus bebas dari penyakit zoonosis. Apakah antraks, apakah PMK, apakah bersolosis, apakah cacar. Semua masuk dengan ada SKKH-nya. Udah jelas masuk ke kami. Nah, setelah masuk ke kota kabupaten, masuk dulu kepada karantina. Udah di karantina selesai, baru disebar ke lapak-lapak yang ada. Oke, jadi tidak serta-merta datang langsung ujuk-ujuk masuk ke lapak ya Pak ya? Ada prosedur yang memang harus dilewati oleh para pedagang tadi. Baik, kita berikan kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada narasumber. Silakan boleh dari sebelah kanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan untuk DPRD, apa strategi DPRD Banten dalam memastikan ketersediaan hewan ternak yang sehat, aman, dan layak konsumsi di pasaran? Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Namanya siapa, Boy? Nina. Silakan selanjutnya untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mama ini perwakilan dari tokoh masyarakat ingin bertanya, bagaimana peran Dinas Peternakan dalam memberikan edukasi kepada penjual dan pembeli hewan kurban? Dan apakah ada posko atau layanan pengaduan terkait hewan kurban yang disediakan untuk masyarakat? Terima kasih. Oke, baik. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Papu Sapitri, izin bertanya Pak Ali, menurut Bapak dari evaluasi sebelumnya, apa yang perlu diperbaiki dari penanganan pasokan dan kesehatan ternak oleh pemerintahan di tahun-tahun sebelumnya? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Boleh kita beri aplaus dulu untuk ketiga penanya kita. Yang pertama terkait dengan strategi DPRD Banten dalam memastikan ketersediaan hewan ternak yang sehat, aman, dan layak konsumsi. Silakan Bu Uswadari Nina. Dari Mbak Nina tadi menanyakan tentang strategi DPRD Banten dalam memastikan ketersediaan hewan ternak yang sehat, aman, dan layak konsumsi di Provinsi Banten. Yang pertama adalah tentang harus adanya pengawasan kesehatan hewan. Kita melakukan pengawasan kesehatan hewan ternak secara rutin dan intensif. Kita lakukan untuk mendeteksi penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku. Lalu juga di sini adanya kerjasama dengan Dinas Pertanian dan juga Peternakan Provinsi Banten untuk memantau dan mengendalikan penyebaran penyakit PMK tersebut. Lalu di sini juga ada penerapan peraturan, memastikan penerapan peraturan yang terkait dengan kesehatan hewan dan keamanan pangan untuk melindungi konsumen konsumsi hewan tersebut. Lalu juga di sini juga adanya pengadaan fasilitas kesehatan hewan. Di sini juga kita mengusulkan adanya pengadaan seperti laboratorium untuk balai veteriner. Lalu di sini juga sosialisasi juga kepada masyarakat tentang hewan yang sehat dan layak untuk dikonsumsi itu seperti apa gitu. Lalu di sini juga ada monitoring juga dan evaluasi. Oke, baik, boleh tepuk tangan dulu untuk jawaban dari narasumber kita.
Selanjutnya untuk Pak Agus, bagaimana sih peran Dinas Peternakan dalam memberikan edukasi kepada penjual dan pembeli hewan kurban, dan apakah ada posko atau layanan pengaduan terkait dengan hewan kurban nih Pak yang disediakan? Oke, baik. Kalau untuk posko kami sama dulu seperti posko PMK. Iya. Itu poskonya ada di UPT P2V, di pengujian veteriner. Karena di situ kami ada rumah sakit hewan dengan tenaga dokter hewan yang bisa 24 jam untuk bekerja. Untuk nomor nanti hotline-nya akan saya nanti kirimkan, ada punya nomor hotline yang berlaku itu untuk ke semua pengaduan. Kalaupun ada pengaduan, tim akan langsung gercep turun ke lapangan. Tapi sampai hari ini belum ada pengaduan yang begitu signifikan. Yang berikutnya, proses edukasi ketika lapangan ini jelas sekali kami lakukan. Ya kami juga akan di situ memanfaatkan dengan MUI, juga dengan para ponpes juga di tingkat lapangan. Pondok pesantren dengan DKM ini sangat penting karena merupakan bagian titik tolak di lapangan yang paling punya peran yang cukup signifikan. Dan sampai hari ini kami juga sangat dibantu oleh peranan Juleha yang ada di Banten. Kami pastikan bahwa semua tempat-tempat pemotongan pakai tenaga Juleha yang sudah bersertifikat. Dengan pola seperti demikian, kami nggak ingin ada yang tadi Pak Ali katakan atau masyarakat, kok ada hewan kurban yang dipotong masih hidup. Berarti ada yang nggak beres di proses pemotongannya. Iya. Nah dengan cara Juleha yang kami potong punya prosedur SOP yang jelas, bagaimana ukuran goloknya, gimana ketajamannya, semua bagaimanapun juga harus pakai pisau golok yang paling tajam yang ada. Karena kita nggak boleh memotong hewan kurban seperti disiksa. Yeah. Kalau paling cepat dipotong itu yang paling bagus untuk cara yang terbaik. Dan juga kami juga pastikan juga tempat pemotongan juga yang harus tersedia air, bisa kita pisahkan pada tempat penampungan darah, dan juga di hewan-hewan lapak kami pisahkan. Kalau hasil pengujian di lapangan, misalnya hewan terindikasi secara kasat matanya, oh ada yang sakit, kami pisahkan. Ya kita masuk ke isolasi. Nggak boleh hewan yang sakit masih bersama dengan hewan yang sehat. Nah di semua lapak kami minta ada tempat isolasi kalau dipandang ada yang sakit. Nah sehingga hewan yang ada kami pastikan semua cukup sehat. Dan kembali ke tempat pemotongan, kami juga nggak ingin hewan yang lain akan ikut stres karena melihat temannya dipotong. Sama ini juga harus kita pisahkan mana yang akan dipotong dan mana yang udah dipotong. Iya. Kami nggak ingin si temannya melihat ini dipotong. Sama juga dari aspek juga keserawan akan membuat ternak menjadi stres. Ujung-ujungnya punten daging hewan kurban mungkin nggak akan nyaman dimakan kalau yang dipotongnya stres. Nah sebaik-baiknya yang dimakan adalah perlakukan dengan cara yang baik sesuai dengan syari seperti demikian. Oke, baik. Boleh tepuk tangan kembali. Jadi perlakuannya juga memang khusus ya Pak ya untuk hewan ternak sendiri. Selanjutnya pertanyaan dari Saudari Safitri ini, Pak Ali, menurut Anda dari evaluasi sebelumnya apa yang perlu diperbaiki nih Pak dari penanganan pasokan hewan ternak di tahun-tahun sebelumnya? Ya, terima kasih Fitri dan semua pemirsa. Saya kira pertama yang perlu diperbaiki adalah pertama pengawasan, kemudian edukasi. Itu pastikan para Juleha se-Banten sudah mendapat pelatihan dari Dinas Peternakan, baik tingkat provinsi atau kabupaten kota yang ada, sehingga mereka benar-benar layak menjadi penjagal, menjadi penyembelih yang baik dan halal serta sehat. Yang kedua, tentu kita juga ingin meningkatkan ekonomi masyarakat. Kita ingin sumber ternak itu dari internal Provinsi Banten. Betul. Nah, program pemerintah Provinsi Banten tentu bersama DPRD Bu Swatun supaya membantu peternak, para peternak dibantu bibitnya dan sebagainya supaya bisa berkembang. Kan tugas pemerintah mensejahterakan masyarakatnya. Nah, masyarakat yang sedang beternak diberi bantuan permodalan supaya mereka berkembang. Nah, kalau sudah berkembang biak, hewan ternaknya baru dijual untuk sebagian untuk kurban, untuk memenuhi kebutuhan kurban di Provinsi Banten. Yang berikutnya adalah soal peningkatan ekonomi. Tugas pemerintah juga tentunya sebagai masyarakat meminta pada pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Apa peningkatan ekonomi masyarakat? Salah satunya adalah hasil pertanian.
Hasil pertanian ditingkatkan, tentu ekonomi masyarakat juga meningkat. Kalau ekonomi masyarakat sudah meningkat, pasti mereka juga ingin berkorban. Karena itu adalah tuntunan dari agama Islam, tuntunan dari Rasul, tuntunan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkurban. Nah, dan pasti kalau orang punya kemampuan secara ekonomi ingin berkurban, sehingga kita semakin meningkat. Meningkatnya ekonomi akan ditandai dengan banyaknya orang berkurban. Banyaknya para peternak menjual hewan kurban yang dihasilkan oleh dirinya sendiri, saya kira. Seperti itu tadi ya. Baik, boleh tepuk tangan untuk jawaban dari narasumber kita yang ketiga. Kembali lagi Pak Agus, tadi sempat diungkapkan bahwa kalau misalnya dari sisi sapi, kerbau ini masih aman ya Pak ya, masuk kebutuhannya tidak perlu dari luar. Tadi kan kalau misalnya untuk kambing dan domba ini masih didatangkan dari luar. Sebenarnya apa sih Pak yang menjadi kendala? Bagaimana langkah pemerintah untuk meningkatkan kapasitas produksi ternak di level petani ataupun juga peternak lokal sendiri sebenarnya? Oke, baik. Pertama kami terima kasih kepada mitra kami Komisi 2 yang sudah 3 tahun berturut memberikan kegiatan bantuan pengembangan kambing domba di Banten. Ini efeknya sangat terasa sekali. Untuk untuk mengupayakan budidaya kambing domba lebih mudah dibandingkan dengan sapi. Pertama, mudahnya kambing domba dari sisi aspek pakan. Yang kedua, kambing domba dia itu hebat. Per 2 tahun bisa melahirkan per 2 tahun bisa melahirkan 2 sampai 3 kali. Dan sekali melahirkan minimal 2 ekor. Tapi kalau sapi itu dia umurnya kayak seperti manusia. Dan bahkan kalau untuk kerbau paling sulit untuk bisa berkembang cepatnya. Nah, kembali kepada kambing domba, pertama dukungan dari Komisi 2 ini cukup sangat juga membantu dan ternyata mampu mendorong perekonomian para peternak di tingkat lapangan. Nah, itu yang bisa mendorong kenapa kambing domba di Banten sekarang tingkat defisitnya ya semakin berkurang karena lebih banyak di tingkat lapangan. Nah, kembali kepada kerbau, kalau kerbau aman Banten. Kalau kerbau Banten karena Banten termasuk 10 besar sentra kerbau di tingkat nasional. Nah, untuk sapi ini yang masih PR besar untuk Banten. Sapi di Banten hampir sebagian besar adalah sapi dari impor bakalan yang ada di feedlot. Kami katakan jujur, ini hampir semua nih sapi-sapi yang ada di Banten hampir mencapai 80% semua dari bakalan impor dari luar negeri yang dibesarkan di Banten. Nah, kita masih membutuhkan sapi dari luar, dari NTB, dari Bali, dari Jogja, dari Lampung dan Jabar. Nah, ke depan kami ada nanti dengan Pak Gubernur, dengan Pak Rasoni, ada nanti rencana dalam sebuah model kawasan, misalnya 500 apakah 1000 hektar, ingin kami kembangkan sapi atau kerbau secara koloni di situ, tidak mengganggu vegetasi yang ada. Nah, dengan pola-pola seperti itu dipastikan Banten ke depan bisa mencukupi kebutuhan untuk daging sapi atau kerbaunya. Ini terutama sapi masih membutuhkan dukungan dari masyarakat. Tapi kalaupun sekarang Banten cukup karena masih mengandalkan dari impor bakalan dari anakan yang dibesarkan di Banten dijual kepada masyarakat. Tapi untuk peternaknya jujur sapi yang dikelola oleh masyarakat masih terbatas sekali seperti itu. Oke, baik. Beralih kembali ke Bu Uswa, ini kalau misalnya untuk pengawasan terhadap masuknya hewan-hewan kurban ataupun juga pedagang-pedagang lapak musiman, Ibu, seperti apa menurut Ibu sendiri? Pengawasan dalam hal ini kita memang harus melibatkan dari dinas terkait, terutama ini dari Balai Veteriner juga. Karena di sini juga kita harus hati-hati ketika ada lalu lintas hewan yang masuk, kita juga harus melihat daripada kesehatannya, lalu lihat juga dari dokumen dia mempunyai dokumen veteriner atau tidak, lalu juga harus ada isolasi, lalu kita juga harus melihat jika hewan ternak itu dia sakit, itu kita harus melihat menunggu sampai masa tunggunya 2 minggu, karena masa inkubasi penyakit kan biasanya 2 minggu. Setelah 2 minggu aman, 2 minggu sehat, baru kita bisa dipasarkan gitu. Oke, baik. Boleh tepuk tangan dong untuk ketiga narasumber kita yang sudah
memberikan informasi yang cukup informatif sekali. Namun tidak terasa waktu kita sudah ada di penghujung acara. Silakan bisa berikan closing statement Anda, Pak Ali, kepada pemirsa atau juga masyarakat di luar sana. Silakan. Yang pasti kepada masyarakat Banten, mari kita sama-sama gemar untuk beternak, gemar untuk memelihara binatang-binatang ternak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kita dan juga untuk meningkatkan ekonomi keluarga kita. Saya kira itu dari saya. Oke, baik. Terima kasih. Boleh tepuk tangan kembali. Silakan Pak Agus, apa yang disampaikan? Baik, kami seperti ini himbauan. Pertama, bagi pelaku usaha yang akan memasukkan ternak dari luar Provinsi Banten agar mengurus rekomendasi pemasukan ternak ke Dinas Pertanian Provinsi Banten tidak berbayar. Kedua, pedagang tidak tergiur membeli ternak dengan harga murah karena khawatir nggak sehat. Ketiga nih, pembeli sebaiknya membeli hewan kurban dari lapak yang sudah diperiksa oleh petugas dinas yang menangani peternakan dan kesehatan hewan. Keempat, saya minta panitia DKM agar mempersiapkan fasilitas sarana prasarana pemotongan hewan kurban yang memenuhi kaidah higienis sanitasi dan keserawan. Terakhir, masyarakat diharapkan tidak melakukan pemotongan hewan kurban secara individual. Sebaiknya disalurkan melalui panitia DKM agar pemotongan dapat memenuhi syariat Islam, higienis sanitasi, keserawan, dan mudah diawasi oleh petugas. Demikian. Oke, baik. Terima kasih. Cukup. Silakan Bu Usu, apa yang disampaikan himbauan mungkin untuk masyarakat yang nantinya akan berkurban, silakan. Boleh? Terima kasih untuk masyarakat Provinsi Banten yang akan berkurban. Saya himbau dan saya ajak untuk masyarakat bijaklah dalam memilih hewan kurban, karena yang perlu diperhatikan adalah tentang kesehatan hewan itu sendiri, dan juga hewan itu harus tidak cacat, harus sehat, lalu harus mempunyai juga hasil dari veteriner bahwa hewan itu sehat. Lalu setelah pemotongan juga harus diperhatikan untuk penyalurannya. Biasanya untuk masyarakat luas kan banyak yang tidak tahu, langsung dimasukkan dalam kantong plastik hitam. Itu tidak dianjurkan. Itu sangat nantinya banyak zat kimia tercampur. Maka dari itu saya himbau untuk masyarakat hendaklah memakai plastik yang bening, transparan, agar hewan kurban yang diterima oleh masyarakat bisa aman dan juga sehat sesuai syariat. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak informasinya ketiga narasumber kita. Terima kasih Pak Ali, terima kasih Pak Agus, dan terima kasih Bu Uswa. Sehat selalu untuk ketiganya, dan terima kasih juga teman-teman. Dan pemirsa, terima kasih sudah 1 jam bersama kami. Tidak terasa, semoga informasi yang kita berikan bermanfaat untuk Anda, dan saksikan kami kembali dalam forum dialog edisi lainnya. Akhir kata, saya Rita Mayanti dan juga seluruh yang bertugas untuk pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.